Maaf ya. Selalu on, kok dipaketinnya sama kuota nonton sih? Nggak kelihatan, tapi nggak kreatif. Ini hantu atau syarat dan ketentuan ya? Apa kesamaan mantan pacar dan provider? Sama-sama hobi ngatur. Eits, tenang, jangan khawatir. Sekarang udah ada Bayu, layanan seluler serba digital pertama di Indonesia. Yuk mari kakak, download dulu aplikasinya di Google Play Store. Sekarang kamu pilih dulu kuota utamanya. Mau yang bikin nyaman, yang bikin happy, atau yang bikin nagih. Terus kamu bisa tambahin kuota topping semau kamu. Mau Instagram? Boleh. Mau YouTube? Boleh juga. Nah, sekarang lanjutin pilih-pilih nomor Bayu yang kamu suka. Terus pilih deh cara delivery dan pembayaran yang kamu mau. Yeay, beres deh. Simple kan? Kapan ya dia datang? Udah gak sabar nih. Jangan-jangan itu dia. Permisi kak, ini paket kartu Bayunya ya? Ini dia waktu yang kutunggu. Rasanya kayak ada anak panah yang nembus langsung ke hati aku. Pastikan jaringan internet HP kamu tersambung ke jaringan internet Bayu. Buka aplikasi dan klik aktifkan SIM card. Dan yeay, ini saatnya kita jadian. Hubungan tuh paling enak kalau kita sama-sama transparan. Sama kayak Bayu, hubungan kita tuh serba transparan dan apa adanya. Kamu bisa lihat semua histori pembelian dan sisa kuota yang kamu beli di aplikasi Bayu. Kalau ada yang mau ditanyain, tenang, gampang banget caranya. Kamu tinggal klik aja tombol live chat dan sampaikan aja semua pertanyaan kamu ke Nindi. Gimana? Simple banget kan? Bayu, layanan seluler serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan, dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Wah, itu dia tadi. Menarik sekali ya, kartu dari Bayu. Nah, teman-teman, ada info spesial nih. Bayu di akhir acara bakal bagi-bagi kuota 10 giga untuk 5 orang yang beruntung. Nah, jadi kalian jangan kemana-mana, karena nanti di akhir acara untuk 5 penanya tercepat akan mendapatkan hadiah dari Bayu. Oke, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan keberkahan dari acara di siang hari ini. Yang pertama untuk doa agama Islam akan dibawakan oleh teman kita, Syaruzar Fadli. Kepada Syaruzar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami hancurkan kepadamu pada siang hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik, serta hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, penyemangat bagi kami untuk selalu meningkatkan pengetahuan, ukhuwah, dan tali silaturahmi kami demi persatuan dan kesatuan negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya doa untuk agama Kristen akan dipimpin oleh Timotius Dwiki. Kepada Timotius dipersilahkan. Terima kasih Yori. Mohon izin saya bawa doa menurut agama dan kepercayaan Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia dan pimpinan-Mu di dalam segenap hidup kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Kamu berikan saat ini kepada kami seluruh panitia, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan webinar WebiLive ini. Kami yakin dan percaya bahwa sejatinya kegiatan ini dapat berlangsung atas kehendak dan seizin-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, berkati pembicara pada saat ini, seluruh peserta, dan tak lupa juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami serahkan kegiatan ini mulai dari awal, akhir, hingga pertengahan ke dalam tangan-Mu saja. Kami yakin dan percaya, Kaulah Tuhan yang Maha Tahu, Kaulah Tuhan yang memberkati dan setiap rencana dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Yori. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar hingga akhir acara. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Panitia, Megan Lisandra Elmira. Kepada Kak Megan, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat mengikuti acara ini. Yang saya hormati, Korendi Rahjar selaku pembicara. Yang saya hormati juga Bang Adam Mananta selaku Ketua Umum Imajinasi, dan Kak Meta Tarigan selaku Ketua Divisi Fotografi Jurnalistik atau FOTJUR. Serta yang saya cintai para panitia WebiLive 2020 dan tentunya para peserta yang telah hadir di acara WebiLive kali ini. Webinar WebiLive yang bertema Startup a Future by Being Creative Through Social Media diharapkan dapat memberikan wawasan untuk memulai merintis masa depan melalui media sosial dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, kemudian terima kasih saya ucapkan juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran untuk keberlangsungan acara kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jikalau ada salah kata dari saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Megan atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU yang diwakilkan oleh Ketua Imajinasi FISIP USU. Kepada Bang Adam Ananta Noval, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Nanti sekalian aja ya, berabang nggak usah 2 kali kata sambutan. Jadi kata sambutan Ketua Umum sekalian aja. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas kehadiratnya kita telah diberikan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara WebiLive. Semoga pada siang pertama saya selaku Ketua Umum Imajinasi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu acara ini sehingga terlaksana walaupun secara virtual. Terima kasih kepada media partner dan
support yaitu Bayu ya, nggak bosan-bosan untuk setiap program kerja imajinasi selalu dikasih support untuk kami. Terima kasih banyak. Dan yang terhormat pemateri kita Bang Randi Raharja, terima kasih Bang sudah mau menjadi pemateri dan mau berbagi ilmu untuk adik-adik ilmu komunikasi dan seluruh peserta yang di luar dari ilmu komunikasi. Sebelumnya Ibu Dewi tidak bisa hadir karena lagi ada kegiatan dan Kak Emil juga lagi ada hal yang harus selesaikan. Jadi Abang mewakili sekaligus dari imajinasi. Untuk adik-adik panitia, terima kasih sudah membuat acara dan seluruh peserta ambil ilmunya banyak-banyak dari Bang Randi Raharja karena kita harus tetap berkreativitas. Itu aja yang mungkin yang bisa Bang sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adam atas kata sambutannya. Nah, kalau tadi kita udah mendengarkan berbagai macam kata sambutan, sekarang adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Ya, kalau kata orang ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu saya mau kasih sedikit bocoran profil dari narasumber kita nanti. Baik, namanya adalah Randi Raharja, beliau kelahiran tahun 1991 dan telah menamatkan pendidikan sarjana S1 di Universitas Prima Indonesia, kemudian menamatkan gelar masternya di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman, orang hebat itu nggak jauh-jauh ya dari kita, sebenarnya dekat-dekat. Ya, beliau merupakan seorang content creator sekaligus entrepreneur, creativepreneur di dunia YouTube dan menggeluti dunia sneakers serta NBA. Wow, sudah banyak sekali ya ini profil beliau yang membuat kita menjadi kagum ya. Seharusnya sebagai anak muda kita itu pengen tahu dengan apa yang ada di sekitar kita, terutama dengan tema kita hari ini, sosial media. Nah, itu kan merupakan salah satu hal yang paling dekat dengan kita. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Gimana sih caranya kita supaya bisa kreatif melalui sosial media? Nah, nanti ini akan terjawab oleh narasumber kita. Kalau gitu langsung aja kita saksikan. Ini dia, Ko Randi Raharja. Ya, boleh dong tepuk tangannya? Ya, online ya. Selamat siang, Ko. Oke, halo semua. Halo. Ya, silakan. Ya, selamat siang semua. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya. Suatu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini, bisa berbagi tentang apa yang saya yakini dan apa yang saya jalani. Dan di siang hari ini itu sebelumnya mohon maaf saya harus look-nya ini lagi di mobil karena untuk ngejar kebetulan tadi agak macet habis kelar ngajar untuk programnya Kemenaker tentang sosial media juga. Jadi seru banget. Ini baru aja kelar tadi. Saya selama 5 hari belakangan itu baru aja dipilih untuk jadi mentor sosial media untuk anak-anak yang terpilih untuk program Kemenaker. Nah, jadi setelah itu dilanjutkan dengan bertemu dengan teman-teman dari ilmu komunikasi dan juga beberapa jurusan atau kampus di luar USU juga untuk bagi lagi tentang sosial media. Tapi untuk kali ini itu aku bakal lebih banyak sharing langsung teknis, lebih bagaimana sih akhirnya seorang content creator bisa menghasilkan atau bisa survive dan bahkan sukses. Saya belum bisa definisikan saya sukses, tapi apa yang saya jalani dan saya yakini sejak kurang lebih 8 tahun lalu, hari ini saya udah dapatkan. Dan itu yang akan saya bagi hari ini. Nah, mungkin sambil Mohon maaf kok, termute. Iya. Untuk slide-nya boleh sambil di play. Jadi saya bisa sambil langsung lanjut. Ya. Ya, tadi udah dijelasin. Sebenarnya tadi saya bukan bergelut di NBA sih, tapi interest. Interest di NBA. Nah, untuk pertama saya kenalin sekali lagi, nama saya Randi Raharja. Saya selalu deskripsikan hidup saya itu dengan angka. Makanya saya di situ tertulis ada 91% sebagai manusia, 5% sebagai creator, dan 4% sebagai creativepreneur. Yang dari sini aja saya mencoba menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun orang sukses, atau mungkin banyak orang bilang, oh supaya bisa
berpenghasilan banyak, itu sebetulnya bukan urutan pertama yang harus menjadi prioritas kita sebagai manusia. Tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia dulu, berkarya, baru menghasilkan. Nah, itu saya deskripsikan diri saya. Oke, kita boleh lanjut. Boleh dilanjut lagi ke slide berikutnya. Gambaran sedikit, saya seorang content creator, itu awalnya seperti itu. Dari sejak 8 tahun lalu, saya manusia yang mungkin banyak dikatakan orang narsis. Awalnya saya lumayan sedih sih pas dibilang seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah saya memang reflect ke diri saya merasa ini adalah sesuatu yang kalau kita bawa secara negatif, maka kita akan menjadi orang yang down aja. Karena saya adalah manusia yang sangat percaya terhadap konsep law of attraction. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu, sebagian tidak, tapi nanti boleh dibaca. Law of attraction itu kayak, kalau bahasa anak India itu, biar semesta yang menjawab setiap maumu, gitu. kurang lebih sih seperti itu. Artinya di sini kita harus percaya terhadap apa yang kita yakinin, tapi kita juga harus konsisten untuk melakukan itu. Makanya nah, setelah saya mulai di Instagram, akhirnya saya berkolaborasi dengan banyak brand. Saat itu saya fokus di YouTube sama fokus di Instagram khususnya. Dan telah kolaborasi seperti ini ada dilihat seperti G-Shock, Tokopedia, Grab, mungkin boleh di slide lagi lanjut. Bahkan brand seperti Kawasaki, BMW, bisa dilanjut lagi. Dan sampai hari ini masih dipercaya Smartfriend. Dan bahkan kemarin saya pernah kolaborasi dengan Grab, tapi yang Jatim, yaitu Surabaya. Nah, dan ada beberapa poin yang pengen saya utarakan ke semua teman-teman yang ada di sini. Bahwa fokus kalian sebagai seorang content creator, jangan pernah mikir kalau itu bicara soal followers ataupun jumlah likers. Ini yang kebanyakan salah dari kita semua. Bahwa mengutamakan atau memprioritaskan untuk menjadi orang yang followersnya banyak, punya likers banyak. Padahal ketika saya jumpa dengan brand-brand tadi, brand-brand yang artinya notabene sudah punya nama semua di Indonesia bahkan dunia, mereka bukan prioritaskan itu. Yang mereka prioritaskan adalah sebagai content creator, bagaimana kamu bisa menginfluence circle dekat kamu. Apakah kamu punya banyak circle? Itu alasan saya selalu senang untuk berteman dengan teman-teman baru, berteman dengan lingkungan-lingkungan baru, dan ini yang harus dilakukan oleh setiap content creator. Tanpa melakukan itu, maka kita tidak akan bisa di-appreciate dari brand. Karena kenapa? Ujung-ujungnya semuanya kan tetap kita butuh namanya pemasukan untuk bertahan hidup. Banyak yang bilang, iya jadi content creator mana bisa hidup, mana bisa, lebih bagus kerja aja, lebih pasti dapat gaji. Iya benar. Kalau notabene mikir seperti itu, yes, kita butuh. Nah, untuk bisa membuat itu konsisten, maka kita harus bisa punya value diri kita. Untuk menemukan value diri kita ini yang sulit banget. Kenapa? Saat ini YouTube bahkan lebih strong daripada televisi. YouTube bahkan lebih diminati daripada menjadi artis TV. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya YouTube adalah platform di mana kita bisa mengekspresikan diri sendiri tanpa harus didirect orang lain yang belum tentu sesuai dengan karakter kita. Dan artinya, ketika kamu membuat YouTube atau Instagram atau sosial media apapun, maka kamu nggak boleh jadi orang lain. Misalnya, saya ngefans banget sama Bang Arif Muhammad, atau saya ngefans banget sama Raffi Ahmad, atau Atta Halilintar. Maka, karena saya ngefans sama dia, apa yang dia lakukan, saya lakukan lagi. Nah, ini yang fail banyak orang nih. Kenapa nggak bisa terkenal? Kenapa nggak bisa diminati orang? Ya, karena mengikuti itu. Mengikuti brand. Dan tidak menjadi diri sendiri. Nah, ini yang kebanyakan fail. Boleh sambil dilanjut slide-nya? Karena kenapa? Basically semua dari kita itu ya seperti ini. This little cute baby adalah kita. Sama seperti saya 8 tahun lalu, 5 tahun lalu. Artinya ketika kita begitu pedenya, ketika kita penuh dengan passion, ketika kita penuh dengan ide, tapi nyatanya itu kita hanya seorang anak kecil. Yang mana kita itu belum benar-benar paham bagaimana untuk bisa mendapatkan titik-titik yang kita harapkan. Dan inilah yang kebanyakan
fundamental dasar inilah yang kebanyakan ditinggalkan oleh para content creator. Ketika kita mau menjadi content creator atau creative planner untuk bisa survive, sebelum saya sampai hari ini, beruntungnya saya hari ini sudah punya digital company sendiri. Saya meninggalkan pekerjaan. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa meyakini dan akhirnya bisa membangun sebuah perusahaan kecil saat ini, tapi yang mana perusahaan ini sudah akhirnya mampu saya capai target-targetnya dalam waktu kurang dari setahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa yang saya jalani selama 8 bulan belakangan. Bahkan sebenarnya saya memulai ini sejak 8 tahun, tapi 8 bulan belakangan itu saya seriusin menjadi sebuah company, dan saya capai itu dalam kurang lebih, saya capai titik yang saya harapkan dalam kurang lebih 6 bulan. Ini semua bisa dicapai dengan kita meyakini. Nah, kita boleh lanjut dulu supaya saya bisa jelaskan lebih rinci lagi. Ini penting banget untuk kalian semua pahami. Mau kalian content creator, mau kalian director, mau kalian itu creative director, atau apapun posisi kalian yang bermain di platform digital. Ingat, people buy story and experience, not the product ataupun services. Mereka butuh kepercayaan dari setiap cerita yang kita punya. Setiap pengalaman yang kita punya. Dan itu yang harus kalian bisa bagikan ke setiap orang. Barulah orang bisa memvalue balik ke kalian, dan akhirnya kalian bisa mendapatkan suatu hasil. Ini penting sekali untuk kalian pahami secara fundamental dasar. Kebanyakan orang meninggalkan fundamental, merasa langsung, oh udah bisa kok, yang penting saya udah punya kamera, oh ya saya udah ngerti editing video, atau saya udah ngerti editing di Photoshop. Terus ketika udah mengerti itu, kebanyakan orang fail. Kenapa? Karena akhirnya tidak bisa di-value oleh brand ataupun di-value oleh klien. Dan ini yang ngebuat orang akhirnya merasa ini cuman freelancer. Makanya saya bahkan di program Kemenaker kemarin, yang saya tegaskan kepada content creator yang ikut kelas saya adalah bagaimana kita harus membuat para content creator atau siapapun yang bermain di dunia digital itu di-value dan dihargai oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang membutuhkan jasa kita. Ini saya alamin. 8 tahun lalu ketika saya start ini dengan adik kandung saya, kita berdua. Kita cuma bermodal kamera, waktu itu kamera harga 4 juta atau 5 juta doang. Itu kamera basic banget. Karena kita nggak mampu untuk bisa beli yang mahal. Dan apakah itu trouble? Tidak. Kita mulai dari dibayar 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Dan itu saya alamin kurang lebih hampir 3 tahun. Kita bertahan. Kita bertahan dengan harga 300.000, 400.000. Bahkan kalau ada yang bayar 1 juta itu kayak kita udah seneng banget. Tapi pekerjaannya bukan sekali. Pekerjaannya adalah sebulan. Setiap hari dalam sebulan, kita harus memikirkan konten untuk si klien itu. Artinya kalau 300.000, kita bagi 30 hari, berarti 1 hari itu kami cuma di value 10.000. Tapi saya coba jalanin itu. Sambil terus meyakini bahwa suatu hari sosial media pasti akan menjadi sebuah zona seksi atau zona yang diinginkan, hot zone untuk semua lini. Semua perusahaan. Dan yes, kita lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Ini kita skip aja supaya nggak terlalu panjang. Ini sekilas apa yang udah pernah saya lakukan. Lanjut lagi. Oke, boleh dilanjutin ke bagian slide agak belakang dulu. Nanti kita baru balik ke ini. Lagi. Sekali lagi. Yes, ini. Balik. Oke. Dalam 5 tahun belakangan, 8 tahun saya mulai, tapi setelah 5 tahun, saya dan adik saya ngebangun sebuah digital company, yang mana kita seriusin menjadi sampai ada kantor dan segala macam itu kurang lebih 8 bulan belakangan. Kita total udah kerjasama dengan lebih dari 300 brand. Dan paling penting bukan itu. Paling penting adalah hari ini saya bisa menghidupi banyak sekali content creator dan orang-orang yang dianggap freelancer dengan status yang layak. Dimana saya ingin banget untuk bisa ngebuka mindset dari para klien, khususnya para business owner, untuk bisa menghargai setiap karya kita. Orang bilang, buat TikTok apalah, cuman gitu doang, meremehkan dan segala macam. Padahal mungkin dengan satu konten itu, brandnya bisa laku sampai sold out.
Dan ini yang kebanyakan tidak dipahami oleh brand. Brand akhirnya menganggap ini adalah, enggak lah itu kebetulan aja. Enggak lah itu gampang kok, saya bisa buat sendiri. Foto gampang yang saya beli kamera sendiri, saya jepret sendiri. It's not about the tools, it's about concept. Nah ini yang mereka tidak bisa value so far. Dan ini yang saya berusaha untuk yakinkan dan edukasi ke setiap klien selama 5 tahun belakangan, yang mana saat ini kami mengelola hampir semua brand besar di Kota Medan. Mulai dari seperti Sersalon, seperti Chicken Holic, seperti Taipan Restoran, Regal, Nelayan Restoran, mungkin ada yang tahu kafe-kafe besar seperti Bistronomic, Straight Nine, brand-brand produk seperti Finish Shock, skin beauty care dan segala macam, itu semua zona kita masukin. Bahkan di tahun ini itu kita ongoing dengan PT-PT besar seperti PT Mabarfit, PT Yamkuna Subah. Ini adalah PT-PT dengan skala nasional. Itu sudah kami handle on. Sosial medianya, kami menghasilkan uang dari sosial media Instagram. Tugas kami apa? Postingan doang. Kita mikirin postingan setiap hari untuk mereka. Bagaimana akhirnya saya hari ini dan terus meyakini kepada seluruh tim yang ada bekerja di tim saya, dan saya terus menginspirasi orang-orang untuk yakin bahwa sosial media adalah sebuah zona baru di mana saya paham sumber daya manusia di Indonesia ini sudah semakin membludak. Pekerjaan tidak, lapangan pekerjaan tidak. Lapangan pekerjaan stagnan. Sumber daya manusia setiap tahun berapa juta lulusan kuliah S1, S2, bahkan SMA. Yang mana ini nggak bisa ditampung oleh perusahaan semua. Dan saya ngalamin, saya kerja di sebuah tempat kurang lebih 9 tahun. Ya begitu-begitu aja. Kenapa? Saya ingin ngebuka mindset kalian semua di sini. Mindsetnya terutama yang kayak gini. Ketika kalian merasa ini adalah sesuatu yang nggak menjanjikan, which is saya juga ngalamin itu. Bahkan kebetulan saya keturunan Tionghoa, which is orang tua saya itu adalah mindsetnya bisnis yang mikirnya, kamu nggak bisa di sini, kamu nggak bakal bisa. Udah, ini modalin ini aja, kamu kerja aja, atau misalnya kamu buka bisnis ini aja, jualan ini. Itu notabene yang saya alami. Tapi saya meyakini sosial media. Dan ini yang harus saya tetap konsistenkan lakukan. Dan kalian juga harus lakukan hal yang sama. Konsisten. Lakukan lagi. Dan hari ini saya bisa bangun yang saya sudah impikan sejak 8 tahun lalu. Dan ini artinya kalau saya mungkin, kalian juga mungkin. Karena kenapa? Hari ini perusahaan apapun, bisnis apapun butuh jasa seorang yang mengerti digital platform. Bahkan saya, let's say seperti saat ini, untuk nyari orang yang nulis caption aja itu harus ada orang khusus. Mungkin banyak orang yang dulu ngeremehin copywriter. Cuma bisa nulis doang. Saat ini, bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti media, IDN Times, dan yang lain, itu nyari copywriter. Itu nyari copywriter dan menghargai dengan serius orang-orang tersebut. Sama seperti saya, nggak cuma nyari fotografer atau videografer kok. Saya butuh konseptor, saya butuh orang yang bisa animasi, saya butuh orang yang bisa desain, saya butuh copywriter, bahkan penata ini, penata barang-barang. Konseptor. Artinya sebelum saya foto produk dan segala macam, itu saya butuh orang yang bisa nata supaya ini terlihat bagus. Dan itu emang ada platform-platform yang sudah menunggu itu. Dan artinya, besarnya potensi dari sosial media ini. Boleh dicek on lagi, dilanjutkan. Makanya saya menekankan di konsep fundamental dan harus mengerti algoritma dari sosial media sendiri. Algoritma ini kebanyakan orang nggak paham. Bahkan ketika saya coba tanya, apakah sudah ada yang tahu shadow ban? Bahkan shadow ban sendiri nggak semua orang tahu. Mungkin sebagian tahu, sebagian tidak. Terus, tidak adanya kepemahaman terhadap dasar-dasar komunikasi. Ini anak-anak Ilkom. Saya bukan mau menggurui ataupun bukan sok pandai tentang ilmu komunikasi, tapi saya memang mendalami komunikasi dengan serius. Karena kenapa? Menurut saya, hari ini saya bisa capai titik ini karena komunikasi. Jadi kalau ditanya sekarang saya seorang konten kreator,
saya seorang creative planner yang udah punya usaha sendiri, bahkan juga sudah berusaha untuk konten saya sendiri, saya bisa berhasil karena saya mampu bernegosiasi. Dan orang yang pandai bernegosiasi harus menguasai dasar-dasar, prinsip dasar komunikasi, yaitu bicara itu harus logis, sistematis, dan argumentatif. Ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Apapun yang kalian bicarakan itu harus make sense, harus berdasarkan fakta, tidak boleh kira-kira. Sistematis udah pasti kalian harus ngomong itu sesuai nalar, harus dari A, B, C, D, nggak bisa A, D, C, Z, nggak bisa. Dan paling penting, setiap apapun yang kalian hasilkan, terutama di digital platform, kalian harus paham bahwa harus selalu menimbulkan namanya pro dan kontra. Doesn't make sense ketika karya kalian ataupun hasil karya kalian bisa sukses di market besar atau market netizen Indonesia tanpa pro dan kontra. Nggak ada yang semuanya pro, terus kamu bisa terkenal. Jarang. Tetap harus ada pro dan kontra. Cuman, tingkat kontranya itu yang harus kita kontrol. Jangan sampai kontranya yang terlalu besar, yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita boleh lanjut lagi. Nah, karena pada dasarnya ketika ngebuat konten, kalian mau sukses di dunia digital, kalian menyiapkan framework, kalian menyiapkan hal-hal yang untuk dipresentasikan ke klien, supaya mereka bisa value kalian harus memenuhi 3 syarat ini. Yaitu tema yang jelas, sesuai dengan brandnya pastinya, kreativitas sesuai perspektif kalian, dan pastinya teknik dari para orang-orang yang mengeksekusi ini. Karena untuk menjadi content creator ya, guys semuanya, kalian harus paham bahwa gak semuanya harus kamu lakukan sendiri. Saya pribadi, apakah saya seorang content creator? Iya. Tapi apakah saya seorang sinematografer? Tidak. Apakah saya seorang fotografer? Tidak. Tapi bagaimana saya bisa merun out ini? Ya saya kumpulkan. Gunakan sedikit ilmu manajemen di situ. Manajemen, di bidang apapun kamu butuh itu. Bahkan untuk hidupmu kamu butuh manajemen waktu. Nah, dari itu semua, poin-poinnya ketika kita bisa kombinasi ini dengan benar, kita bisa bernegosiasi dengan klien. Klien pertama saya adalah Chickenholic. Mungkin sebagian besar dari orang Medan, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Chickenholic hari ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dan itu adalah klien pertama kami. Saat itu kami dibayar 300.000. Tidak besar. Hari ini kami sudah dibayar mahal. Kami sudah dibayar mahal oleh brand. Kenapa? Brandnya sudah jalan banget. Sudah ada 30 cabang kalau nggak salah saya di seluruh kota Medan. Bahkan informasinya nanti di awal tahun sudah akan go on ke nasional. Bahkan sudah akan dibuka di seluruh Indonesia. Dia buka dari stall kecil. Tapi ketika dia buka itu, dia meyakini sosial media juga. Dia meyakini bahwa perlu ini ketika orang lain belum melakukannya. Ketika orang lain masih, nggak ada itu. Nah, peran dari kita sudah harus mumpuk dari sini. Jadi kalau misalnya kalian sekarang merasa, oh ya, anak-anak Ilkom atau dari jurusan lain pun, ada sesuatu hal yang kalian yakini, jalankan. Bukan berarti ilmu yang kalian pelajarin di kuliah itu atau di kampus itu nggak bakal keguna. Saya sendiri hari ini bersyukur S1 dan S2 saya itu adalah bicara tentang sumber daya manusia. Saya selesai S2 dari USU juga, dari Magister Management, fokus di sumber daya manusia. Apakah kepake di dunia digital yang notabene kreativitas? Kepake. Kepake di mana? Ketika saya buat manajemen, saya buat perusahaan, saya butuh untuk mengelola karyawannya. Saya butuh untuk bisa mengkombinasikan semua karyawan dan para orang kreatif ini yang notabene idealis. Nah, makanya tapi untuk lebih lanjutnya lebih asik kalau misalnya kita sambil tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, aku akan coba sambil jawab, sambil aku akan jelasin beberapa materi yang masih belum aku jelasin tadi. Oke kok. Ya, Cukup please. dulu. Ya, cukup dulu. Kita sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang tadi nggak mau on cam atau ngomong di depan, mungkin maunya ngomong sama Korendi nih. Sure. Ayo dong semuanya. Yang mau bertanya langsung raise hand. Yang beruntung akan saya pilih. Ayo.
Boleh dong on cam teman-teman sebagai bentuk apresiasi kita. Ya, Nah. raise hand, kasih reaction ya. Atau kalau susah bisa langsung di chat. Ya. Aku mau nanya lah Bang, boleh? Oke, Bang Adam, silakan. Iya, tadi aku lebih tertarik ke kegigihan Bang Randi Raharja sih, di mana sebulan cuma dibayar 300.000 ya. Aku mau nanya sih Bang, kayak mana sih tetap konsisten untuk seperti itu gitu. Padahal kan juga kita tahu nih kebutuhan kita juga banyak. Misalnya kalau dipikir-pikir nih logika istilahnya 300.000 kayaknya dapat capeknya aja kalau dipikir-pikir. Karena juga aku lagi bangun kayak perusahaan gitu, bukan perusahaan sih, usaha gitu lah sama teman-teman. Cuman gara-gara pandemi ini terhendak, sempat patah semangat kayak gitu kan Bang. Gimana sih untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti itu? Itu aja. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini untuk ketua panitia kalau nggak salah tadi ya itu ya. Nah, untuk bisa survive, secara realistisnya seperti saya bilang tadi saya mention bahwa saya juga menjalani sambil bekerja. Tapi bekerja itu adalah untuk memenuhi bensin saya. Dalam artian ketika saya butuh makan, saya butuh refreshing, saya butuh ada pegangan finansial, itu saya lakukan. Tapi ketika saya lakukan itu, bukan berarti saya meninggalkan apa yang saya sudah yakini, gitu loh. Artinya ketika itu berjalan, 300.000 itu kan satu klien. Tapi saat itu bersyukurnya saya punya 5 atau 6 klien. Jadi sekitar ada penghasilan 2 jutaan kalau nggak salah saya kemarin. Dulu lah, di sekitar 8 tahun lalu. Nah, itu saya tetap jalankan sebagai bentuk investasi. Makanya saat itu saya ngumpulnya gini. Setiap penghasilan yang saya dapat dari konten, saya tabung semuanya. Saya nggak pegang, dan saya memang bertahan hidup dari hasil kerja. Untuk apa? Pada titik tertentu, saya akhirnya bisa beli lensa lebih mahal. Saya bisa beli kamera lebih mahal dari hasil nabung. Nah, otomatis ketika itu sudah bisa dilakukan, tentu kualitas foto saya menjadi lebih bagus saat itu. Nah, ini yang harus kita pandai untuk bisa lakukan gitu loh, agar kita bisa survive. Apalagi let's say seperti kata kamu tadi, kan sekarang lagi pandemi, benar. Tapi yang saya tahu hari ini bahkan usaha raksasa pun semuanya goyang. PT-PT besar semuanya goyang. Sebenarnya ini adalah kesempatan besar untuk para brand kecil. Kenapa? Inilah saatnya kita menyalip. 8 bulan lalu, saya masih status bekerja. Gaji saya sudah 2 digit, udah lumayan. Posisi saya udah tinggi di tempat tersebut. Tapi saya berani tinggalkan karena saya ingin bergamble dengan hidup saya dan keyakinan saya. Saya yakin bahwa sosial media ini dibutuhkan. Dan yes, saya mampu meningkatkan lebih dari 20 kali lipat dari apa yang saya dapatkan. Kenapa? Karena saya meyakini dan akhirnya di timing yang terbaik, yaitu saat ini. Pandemi adalah timing terbaik kita untuk para bisnis kecil untuk berjuang. Kenapa? Di saat bisnis besar sedang kesusahan, di saat itulah kita sebagai para kreator ataupun orang-orang yang memulai bisnis, disitulah kita bisa fight dan naik. Jadi jangan salah. Jangan pernah menyalahkan, oh pandemik ini begini. Saat ini sudah tidak. Basically kita bisa tahu jalanan sudah full, mall sudah full. Jadi it's totally not excuses. Buat aku sekarang adalah timing terbaik untuk para pebisnis baru. Gitu. Mungkin ini sambil ada yang nanya di ini ya, di bagian chat ya. Coba. Oke, aku coba baca dari atas ya. Kak, izin bertanya bagaimana pengalaman Kak saat pertama kali ngebuat konten dan gimana ide muncul? Awalnya saya ikut-ikutan orang.
saya ngefans banget sama namanya Bang Arif Muhammad. Pocong, bukan Mak Betty ya, beda. Dan saya ngefans banget sama beliau, dan semua konten saya itu menyerupai. Makanya bisa dilihat, bisa di back. Oke, di beberapa tahun lalu itu saya memulai dengan ngebuat konten-konten terinspirasi dari Bang Arif Muhammad. Vlog, traveling vlog, review, pokoknya sejenis seperti itu. Dan bahkan saya sendiri ada buat konten yang sifatnya inspiration talk. Bahkan saat itu saya meyakini bahwa saya bisa terkenal. Kenapa? Karena saya berhasil wawancara orang-orang terkenal seperti Jessica Milla, Rai Putraran, bahkan beberapa menteri saya wawancara. Saya udah pernah dapat kesempatan mulai dari wawancara Pak Erick Thohir, wawancara dengan Menteri Perdagangan Enggar Lukito, terus Pak Yasona Lauli. Bahkan saya dapat kehormatan untuk nemenin Pak Yasona Lauli di Medan beberapa setahun lalu untuk bicara tentang sosial media, menemani beliau di depan publik. Dan Pak Luhut Binsar, terus sama Pak Nasir juga ada konten-konten yang sudah berhasil saya dapatkan. Saat itu saya merasa, wah beruntung banget ya, saya bisa dapat kesempatan untuk wawancara menteri dan segala macam. Tapi apakah membuat saya bisa punya followers? Ternyata enggak. Ketika saya buat hal-hal ini, saya menganggap itu sudah bagus. Gak bisa, kenapa? Alasannya cuma satu. Alasannya cuma karena saya nggak mampu untuk menjadi diri saya sendiri. Saya nggak mampu untuk menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi orang lain. Nah, ini menjadi sebuah masalah untuk semua orang. Karena posisinya itu adalah saya benar-benar harus bisa menemukan diri saya walaupun saya pansos dengan siapapun, tanpa menjadi orang yang sebenarnya saya artinya menjadi diri saya sendiri. Saya nggak akan pernah jadi siapapun. Nah, ini yang kebanyakan harus dipelajari oleh para konten kreator baru khususnya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, itu tadi pertanyaan dari Azra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sultan Maulana Ibrahim. Sultan boleh on cam? Oh iya, oke, boleh. Sultan boleh langsung open mic aja. Silakan. Ya, terima Silakan, kasih Sultan. Kak. Terima kasih juga kepada Koko ya. Hai Sultan, apa kabar? Hai Ko, kabar saya baik, alhamdulillah. Saya ingin bertanya, tadi kan ada Koko jelaskan tadi tentang kreativitas dan teknik. Nah, Yes, benar. dalam Kombinasi. Dalam hal yang penting dalam membuat konten itu kreativitasnya seperti apa Ko dan tekniknya apa-apa aja Ko? Dan apa yang biasa pertama kali Koko lakukan untuk memulai sebuah usaha atau bisnis ini Ko? Terima kasih Ko. Oke. Kreativitas yang dimaksud itu adalah perspektif yang kamu angkat berdasarkan tema. Nah, kebanyakan orang tidak memahami tema dan hanya mengikuti tren yang ada. Bukan berarti tidak boleh mengikuti tren, tapi kalau misalnya kita tidak bisa ongoing dengan sesuatu yang lebih inovatif, karena nggak ada yang namanya original lagi sih sekarang. Hampir udah nggak ada yang namanya original. Semuanya adalah inovasi. Nah, kreativitas ini ditantang untuk bisa, mungkin aku bisa kasih referensi langsung deh. Salah satunya kalian boleh search on seorang kreator hebat di Indonesia namanya Benny Lim. Benny Lim ini yang harus kalian coba cek on hasil-hasil karyanya di hi-fi kreatifnya. Dia ada ngebuat konten-konten yang bahkan yang di luar nalar. Gak pakai musik tapi pakai suara orang, kayak suara apa ya? Kayak suara orang lagi minum, terus itu dipakai sebagai musik selama commercial ads-nya ditayangkan. Jadi perspektif-perspektif seperti itu yang harus kita anggap
sebagai sebuah kreativitas. Dan teknik tentu, kayak saya bilang tadi, saya pun tidak menguasai semua hal. Artinya, kita butuh para expert. Kita butuh kolaborasi. Kita butuh orang-orang yang memang bisa mensupport kita ke sana. Don't push yourself ke sana gitu loh, kalau emang nggak bisa. Dan teknik itu butuh sesuatu yang memang benar-benar baik. Jadi jangan pernah buat konten yang nanggung-nanggung. Itu sih yang aku selalu bilang. Di tengah sekarang kita punya klien banyak banget pun saya menjalaninya, ya disitulah yang kita mau ya di chat nih Benny Lims buat yang mau lihat jelasnya. Benar-benar kalian boleh search itu. Intinya kalian harus bisa ongoing dengan apa yang kalian percaya. Jangan pernah karena orang lain buatnya kayak gini terus kalian buatnya kayak gitu, ya sama aja. Nothing change. Gitu sih Sultan. Berarti intinya bekerja dengan tim ya, Ko ya, dan berkomunikasi dengan banyak orang gitu dan banyak khalayak lah ya. Exactly. Terima kasih aku. Jangan pernah kerja Superman karena you need super team, not Superman. Benar, Ko. Terima kasih aku ya. Selamat siang. Oke, jadi kita bekerja sesuai porsi ya, Ko ya? Benar. Oke. Benar. Lanjut, ada pertanyaan dari Khairunisa Habib. Pertanyaannya mirip-mirip. Apakah yang harus kita miliki agar bisa konsisten dan tidak mudah goyang dari terpaan? Kira-kira apa, Ko? Konsisten. Oke. Nah, pertanyaan saya di kelas Kemenaker yang saya baru jalani 5 hari. Jadi di hari pertama itu saya nanya ke mereka semua. Pertanyaan saya adalah, ketika kamu sudah menjadi content creator, ketika kamu sudah menjadi orang yang terkenal lah, let's say apapun yang kamu mau lah. Terus kamu mau ngapain? Let's say hari ini kamu udah punya 1 juta subscriber. Terus kamu mau ngapain? Nunggu endorsement? Atau mungkin berharap bakal dapat uang yang banyak dari AdSense YouTube. Yang notabene kalau 1 juta view itu pendapatan kotornya sekitar $600 atau 7-8 juta rupiah per 1 juta view. Let's say kamu punya video ada 30, tiap hari kamu post dan semua 1 juta view. 8 juta kali 30, 240 juta. Apakah kita mungkin untuk punya rumah ataupun mobil seperti Atta Halilintar? Apakah Atta Halilintar dapat dari AdSense? Tidak. Dia dapat dari bisnisnya. Dia dapat dari kanan kirinya yang tidak berkaitan dengan sosial media. Tapi dia memanfaatkan popularitasnya untuk dia mempermudah dia dan meluruskan jalan dia untuk bisa mencapai itu. Sama seperti saya. Saya menjalankan sosial media 8 tahun. Saya nggak dapat kok subscriber banyak. Saya nggak dapat kok followers banyak di Instagram. Tapi hari ini saya bisa diundang kan, ketemu sama semua teman-teman dari Ilkom. Saya diundang ke Menaker untuk bertemu para konten kreator, bahkan banyak event-event lainnya. Yang saya dapat apa? Kemudahan untuk bertemu manusia baru. Ingat, ketika kita bisa bertemu dan connect dengan circle-circle baru, itu adalah kesuksesan kita. Kenapa? Kita nggak akan pernah tahu satu orang di dalam Webby Live ini hari ini mungkin akan membantu hidup saya suatu hari. Saya nggak akan pernah tahu kalau nanti besok saya di jalan, ada masalah di jalan, karena mungkin hari ini sudah nampak muka saya di Webby Live ini, jadinya ada yang mau bantu saya ketika saya ada masalah di jalan. Sesimpel itu adalah penting sekali untuk kita mendapatkan kemudahan itu melalui sosial media. Apalagi kita bicara bisnis. Ketika kalian buka bisnis, orang udah tahu nama kalian akan lebih mudah untuk mempromosikan bisnis kalian. Sampai seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih jawaban saya. Khairunisa. Iya, Khairunisa, boleh tanggapannya gimana dengan jawaban Ko Randy? Sudah paham? Itu kan tadi kok. Nah, Khairunisa? Ya Kak, saya. Ya, Khairunisa. Jika kita udah mendapatkan gitu kan cita-cita. Jadi kalau sebelum kita merintis gitu kan sesuatu usaha itu kan pasti ada rintisan yang besar gitu kan. Merintis dengan usaha yang besar gitu kan kok. Jadi apa yang harus kita miliki dari misalnya kita mempunyai tekad atau apa gitu yang harus kita miliki sebelum kita membangun sebuah usaha, karena kan sebuah usaha yang besar itu pastinya
sebuah kesuksesan itu pasti ada belakangnya yang kurang-kurang enak lah gitu. Pasti apa yang harus kita tanamkan dalam diri supaya kita nggak mudah menyerah, nggak mudah down gitu kan, supaya kita bisa terus melangkah gitu. Ya. Supaya jangan down. Supaya ada mentalitas. Oke? Kamu kenalin diri kamu sendiri. Kamu pahami kamu punya kemampuan dasar. Jadi kalau misalnya sekarang saya tanya Hairunisa Habib. Nisa, kelebihan kamu sebagai seorang Nisa itu apa? Satu kelebihan kamu. Kamu jago apa? Editing. Oke. Dalamin editing. Gak usah buat yang lain. Dalamin editing. Cari platform-platform untuk bisa mempromosikan editing kamu dulu gratis. Gak usah yang berbayar dulu. Banyak banget platform-platform editing yang bisa kamu ikutin. Let's say, seperti di Pinterest deh. Hasil editan kamu lempar ke Pinterest. Kamu lempar ke sosial media, akun apapun itu yang menghargai desain-desain. Coba terus sampai mungkin ada momentum eksponensial. Accidental famous. Itu akan terjadi. Kenapa? Seperti aku bilang dari awal, saya adalah manusia yang percaya apa yang disebut law of attraction. Biar semesta yang menjawab kamu punya mimpi. Tiap hari kamu ucapkan itu di alam bawah sadar kamu. Tiap hari kamu katakan, saya suatu hari akan punya perusahaan digital, saya akan punya penghasilan 100 juta per bulan, saya akan punya ini, per ini. Kamu sebutin tuh tiap hari. Itu nyampe. Yang penting kamu terus lakukan. Itu serius loh. Ini bukan kayak sekedar motivasi doang. Ini bukan cuma sekedar motivasi doang. Itu real. Kalian coba. Law of attraction itu is real. Banyak orang yang sudah praktekkan. Kalian baca bagaimana apa sih fundamental law of attraction. Kalian pelajarin dan kalian akan ngalamin itu. Itu sih Hairunisa. Terima kasih kok. Oke. Any question? Iya kok. Pertanyaan selanjutnya ada dari Niputu Yoni nih dari Bali. Nah pertanyaannya ini pertanyaan dasar bagi anak-anak muda zaman sekarang sih. Dia ada di dalam dirinya rasa tidak percaya diri. Gimana caranya memotivasi diri dia agar bisa seperti kok gitu. Percaya diri dengan kemampuan gimana? Motivasinya kurang gitu. Oke. Untuk tools-nya untuk percaya diri, kamu harus bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi saya bilang. Lakukan apapun dengan logis, lakukan apapun dengan sistematis, lakukan apapun dengan menghasilkan sebuah suatu kondisi argumen. Karena kamu harus bisa membuat orang lain merespon. Jadi jangan lakukan apapun itu yang membuat orang lain tidak merespon. Baik itu baik atau buruk itu nanti dulu. Lakukan sesuatu yang make sense kamu lakukan. Kalau kamu suka lari, kamu lari. Kalau kamu suka makan, kamu makan. Buatlah sesuatu yang memang kamu yakinin. Sama seperti saya, dari awal tadi saya cerita, dari sejak 8 tahun lalu, saya meyakini sosial media. Dulu saya cuma punya penghasilan 2 juta sebulan dari sosial media. Hari ini saya bisa dapatkan 100 kali lipat mungkin. Suatu hari nanti saya bisa dapatkan. Lebih dari sana saya akan bisa dapatkan. Hari ini hampir semua klien saya adalah brand besar. Apa saya pernah bermimpi seperti itu? Ya, saya pernah bermimpi seperti itu. Jadi, jangan pernah jadi orang yang, saya nggak pernah nyangka saya akan bisa seperti ini. Tidak. Tapi kamu harus sudah menyangka, kamu akan seperti itu. Set goal kamu, dan kamu harus tahu, high motivation, big ambition, dan pastikan kamu bergerak cepat. Fast forward ke depan. Jangan cuma sekedar high ambition, tapi act-nya nggak ada. Gitu loh. Ya, Yoni. Iya, Yoni. Gimana, Yoni? Boleh on cam? Sekalian kasih tanggapannya. Baik kok, ada pertanyaan untuk berbicara di depan kamera itu kok. Soalnya saya lihat Kak Randy kalau bicaranya tuh sangat, mohon maaf, sangat tegas gitu, sangat percaya diri. Kalau saya kadang berbicara di depan kamera itu masih malu-malu seperti itu. Jadi apa ada tips and triknya mungkin yang bisa dibagikan? Tips and trick. Yang paling penting ketika mau bicara dengan siapapun, pastikan kalian berada pada satu frekuensi.
Makanya ketika saya menerima tawaran dari panitia pun adalah sesuatu yang saya pahami, bukan hanya sekedar yang saya ngerti-ngerti dikit, yang penting jadi pembicara, enggak gitu konsepnya. Jadi kamu harus berada pada zona yang memang kamu pahami benar. Jadi pasti setiap manusia itu pasti ada satu zona yang dia pahami. Terkadang kita nggak menyangka, mungkin dia paham tentang mungkin dia anak ilkom tapi dia pahamnya tentang musik, bisa jadi. Maka mungkin di platform ilkom dia tidak menonjol, tapi di platform musik mungkin dia terkenal. Hal ini sering terjadi. Sama seperti saya adalah anak manajemen. Saya benar-benar paham namanya manajemen. Tapi mungkin secara creativity adalah passion saya, sehingga saya sekarang menggabungkan dua hal tersebut. Sehingga saya menjadi percaya diri untuk bicara pada siapapun pada platform yang sama. Tapi kalau mungkin hari ini bicara tentang menu masakan, saya akan jadi peserta di sini. Saya nggak bisa, karena saya tidak paham sana. Nah, seperti itu sih, Yoni. Jadi nggak ada tips lain. Untuk bisa pede, kuasai materi. Kuasai zona atau medan yang kamu akan tuju. Gitu, Yoni. Baik, terima kasih, Kak. Baik, cukup jelas ya, Yoni. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Bali ikut Webi Live ini. Oke, selanjutnya kok ada pertanyaan dari Amita Tarigan. Izin bertanya kok, gimana kondisi market untuk digital platform di Medan saat ini? Khususnya social media promotion. Wow, it's crazy. It's totally crazy. Like everyone needs it. Everyone needs it. Serius. Terlepas dari harga ataupun budget yang mungkin dikeluarin dari setiap bisnis, ya, terlepas dari itu. Tapi semua orang butuh itu. Makanya kenapa hari ini saya mungkin bisa merasakan kenikmatan yang orang lain, wah enak ya Randi sekarang ya, enak ya udah sukses ya. Ya saya menjalani sudah cukup lama, tapi sekarang seperti itulah kondisinya. Saya bisa diundang untuk bertemu dengan banyak orang, saya bisa diajak berkenalan dengan banyak orang yang bahkan saya kagumi. Ya, itu bisa dicapai karena platformnya seperti itu. Bahkan setiap bisnis tanpa terkecuali seperti saya bilang, sekarang PT besar pun yang notabene sudah udah terkenal, udah rame pun dia, artinya sudah pemasukan yang besar, butuh kami juga. Ya artinya kalian punya kesempatan yang sama. Dan coba satu hal lagi. Coba kalian search. Let's say ini di sini kan pasti anak-anak kopi semua nih. Anak-anak yang sering ngopi nih. sering nongkrong di kopi A, di kopi B. Kan coba hitung deh. Berapa banyak tempat kopi baru setiap bulannya. Kalau kalian pandai untuk melihatnya, mereka mungkin belum punya Instagram hari ini. Coba tawarkan diri. Jangan mahal-mahal dulu. Tawarkan diri dulu untuk bisa membantu sosial medianya. Jadikan itu portofolio dulu. 5 atau 10 klien pertama, it's okay. Belum dapat uang, dapat capek. Nggak apa-apa. Tapi ongoing terus. Ketika kamu udah ada 10, kamu ngomong ke orang 11, kamu udah pede. Mungkin seperti pertanyaan Yoni tadi. Gimana caranya supaya pede? Kalian bisa bayangkan misalnya, saya jumpa dengan kamu yang adalah orang ke-11, pertanyaan dari kamu pasti adalah, emang kamu sudah pegang klien apa saja? Terlepas dari bayaran, saya akan bilang dengan pede, ya saya sudah ada pegang 10 brand ini loh. Dan ketika kamu katakan itu, image dari si orang ke-11 ini seperti apa? Wah gila, dia udah pro nih. Dan ketika yang notabene kamu mungkin dibayar 300.000, ketika kamu bilang 1,5 juta Pak, make sense. Itu akan terjadi. Itu yang saya alami. Hari ini saya udah dibayar bahkan belasan juta untuk sekali konten. Ketika dulu saya dibayar cuma 300.000, seperti itu sih. Gimana Kak Meta kira-kira tertarik di digital platform? Boleh kasih responnya? Ya mungkin lagi berhalangan ya Kak Metanya. It's okay. Oh, ada pertanyaan dari Joshua. Izin bertanya kok, saya Joshua, kan saya ini mahasiswa baru dan pengen lihat ada kerjaan sampingan bisa ngumpulin uang tabungan dan pengen punya usaha sendiri dengan memanfaatkan teknologi. Apa motivasi dan saran dari Koko? Mungkin bisa dipertegas lagi yang tadi kok. Motivasi dan saran untuk mulai. Jadi gini, aku mau ngasih tahu kalian kalau kalian nggak boleh berpikiran bahwa apa yang kalian kuliahkan, apa yang kalian pelajari di kuliah adalah sesuatu yang wajib kalian jalani juga di dunia bisnis. Tidak. Ketika kalian kuliah apa, jadikan itu ilmu. Pasti kepake.
Yang namanya pendidikan itu pasti kepake. Cuman passion, temuin passion kalian. Suka apa? Suka olahraga, suka masak, suka apa? Suka ngebongkar-bongkar alat elektronik, atau bahkan ada yang seneng kucing, ada yang seneng otomotif mungkin. Itu semua bisa dijadiin konten dan bisa dijadikan pemasukan. And you will never know how great the chances will coming. Itu yang harus kalian pahami gitu loh. Jadi there is no turn back ketika kalian cuman following the path of life gitu, kayak ya udah karena aku anak Ilkom terus ya udah berarti aku cuma bisa pada zona yang kata orang anak Ilkom butuhkan. No. Itu nggak menjamin. Tapi pasti akan kepake setiap ilmu yang kalian pelajari hari ini di Ilkom misalnya. Seperti itu. Iya, oke. Joshua, gimana? Ya, sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih, kok. Oke, Jos. Oke. Mungkin pertanyaan dari Siti tadi sudah terjawab ya, kok. Atau mungkin kok mau jawab lagi. Gimana cara supaya membuka bisnis dan apa yang harus dimiliki? Tim. Passion. Semangat. Passion. Sedikit modal. Ya, sedikit modal. Yang penting mulai aja dulu media ya, kok ya. Karena paling penting itu kenapa tim? Kamu nggak akan pernah bisa sukses dengan sendirinya. Bahkan seorang Raffi Ahmad pun butuh tim dan kru untuk dia, baru dia bisa capai titik seperti hari ini. So, don't ever be Superman. Makanya kalau misalnya di Avenger itu, aku paling seneng itu sebenarnya si Samuel Jackson, bukan Iron Man atau Captain America. Karena menurut saya itu dia adalah orang yang paling pandai di sana. Dia yang mengumpulin si Avengers itu. Ini mungkin lebih mudah supaya kalian mengerti bahwa ketika kita buat apapun itu, kamu baru bisa menikmati hidup ketika kamu punya super team. Punya orang-orang yang bisa kamu percaya. Hari ini saya nggak akan bisa Webi Live bareng ketika saya punya lebih dari 60 klien yang sekarang sedang setiap hari itu kami harus pikirin konten. Kalau saya kerjain sendiri semua. Mana bisa saya duduk, saya ngobrol sama kalian berjam di jam produktif. Nggak bisa. Tapi karena saya sekarang punya tim, maka hari ini saya bisa ada kesempatan. Maka create your team, create your partner. Oke, kok tadi ada komentar lagi nih. Ameta boleh? Kak Ameta? Ya, gimana? Halo? Ya, halo, hai. Boleh mungkin tolong ditulis di chat, Kak Ameta? Ditulis aja, mungkin ditulis aja. Gak apa-apa. Tenggelam mungkin chatnya kok. Iya. Oke, kalau begitu ada tips dan trik untuk masuk ke market tersebut. Market apa dulu nih maksudnya, Meta? Meta boleh mungkin dijelaskan maksudnya market apa ya ini ya? Mungkin Koko bisa jelasin market yang Koko kuasai sekarang, gimana cara Koko bisa masuk ke dunia itu dulu? Market social media management. Untuk bisa masuk ke market ini menurut saya ya karena saya memahami betul bahwa adanya kebutuhan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan rahasia publiknya, kayak sekarang kayak saya bilang, banyak banget usaha kecil baru dibangun dan usaha kecil itu tidak mampu untuk membayar mungkin di level yang lebih mahal. Let's say mungkin sekarang ini kayak saya mungkin per bulan itu untuk subscribe dengan jasa kami udah sampai 5 juta misalnya. Tapi kan nggak semua bisnis mampu sustain, mampu membayar di angka tersebut. Nah, tapi kan mereka tetap butuh kan? Kenyataannya bisnis mereka tetap butuh sosial media. Maka kalian boleh start dari membuat zona-zona yang atau harga-harga atau tawaran-tawaran yang pada zona yang mampu di-afford oleh bisnis kecil tersebut. Itu cara kalian untuk masuk ke market. Seperti itu.
Untuk panitia, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya kira-kira ya? Maksudnya ada berapa pertanyaan lagi yang bakal kita jawab? Ini ada satu pertanyaan lagi kok. Oke, boleh. Dari Joshua lagi, sepertinya seperti trading di platform BTC atau dolar gitu, apakah worth it untuk dijadikan bisnis jangka panjang kok? Apanya yang dijadikan bisnis jangka panjang? Trading kok. Saya tidak memahami trading actually, jadi saya rasa agak sedikit miss out dari kapabilitas saya menjawab sih. Yes, mungkin bisa ditanya di itu ya. Iya. Oke, Mohon maaf ya, Jos. Itu aja untuk pertanyaan hari ini. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari penjelasan Koko bahwasanya kita harus percaya pada bakat dan karya kita sendiri. Jangan menjadi orang lain, be yourself. Benar ya, Ko ya? Ya, karena media udah banyak, kita harus bisa memilih di mana kita mau dan jadilah diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita harus konsisten, teman-teman. Jadi bukan luarnya, bukan tentang materi yang kita punya, alat yang kita punya, followers yang kita punya, atau produk, tetapi gimana cara kita bisa menginfluence orang, gimana cara kita upgrade skill, pengalaman, cerita kita itulah yang akan dilihat oleh banyak orang yang sebenarnya. Dan yang terakhir kita juga harus menyadari dalam dunia digital produk. Jadi jangan takut, konten itu selalu ada, tapi bagaimana cara kita dapat meminimalisirnya. Benar ya, Ko ya? Oke, terima kasih banyak kepada Ko Randy yang udah bagi ilmunya sama kita semua. Untuk di akhir acara ini, kita ada foto bersama. Boleh semuanya on cam? Oke, on cam. Foto bersama. Semuanya on cam, biar foto bareng. Panitia boleh dikasih aba-aba? Oke, jadi ini kita mau rame-rame ya. On cam dulu semuanya, on cam. On cam. Biar masuk frame. Udah. Oke, hitungannya 1, 2, 3 ya. Boleh gaya yang paling seru. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, Ko, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya, Ko, atas waktunya. Hati-hati di jalan, Ko. Sukses selalu. Yes, bye. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir atas partisipasinya, dan juga kepada media partner kita, ada Medan Talks, Seminar.info.id, Neracas, Seminar Land, Info Seminar Medan, Suara USU, Kece, Anak USU, Fokus USU, dan juga Pijar. Dan tidak lupa juga sponsor utama kita ada Bayu. Nah, teman-teman, tadi yang udah bertanya, nanti akan dihubungi